Halo, hari ini kita akan ngobrolin buku yang baru aja selesai gue baca, judulnya Parade Hantu Siang Bolong, karya Tita Awe. Penulisnya ini seorang jurnalis, dia menghasilkan buku dengan genre sosial budaya. Cuman yang menariknya adalah dia tuh berhasil mengangkat cerita yang biasanya cuman jadi headline di Yellow Journalism atau ya udah berakhir di kanal-kanal online serabutan aja. Tapi di buku ini dia tuh berhasil menyusun 16 artikel jadi Jadi sebuah artikel populer atau artikel modern yang punya nilai sosiologi, antropologi, hukum, politik, semuanya masuk, humanisme basically. Nah, ada 2 chapter yang gue suka banget. Yang pertama adalah chapter saat Tita Awe ini ikutan parade ebek di Banyumas. Long story short, ebek itu kayak acara rutin yang dilakukan untuk memuaskan hasrat para indang akan keindahan dunia melalui indera manusia. Jadi kayak kerasukan gitu loh. Gitu. Nah, nanti orang yang mengizinkan para indang itu untuk masuk ke tubuhnya akan kayak nari-nari secara ekstrim. Dan yang menarik adalah semua ini dilakukan secara massal, di lapangan terbuka, ditonton oleh lebih banyak manusia daripada penari ebeknya, dan dilakukannya siang hari. Kayak sampai sini aja tuh gue nggak tahan, gue pengen mengomentari kayaknya ini mah titik-titik. Tapi ini yang gue maksud, Tita keren banget karena dia bisa berhenti memberi opininya. Dia bisa nulis apa yang dia lihat, apa yang dia rasain tanpa menghakimi apapun. Ngerti kan ya? Gitu. Chapter kedua yang gue suka banget adalah pas dia ketemu sama master tarot di Indonesia. Mungkin karena gue relate sama si paling relate relate sama narasumbernya, karena kalau narasumbernya bilang tarot tuh gimana nih gue bilangnya, bahwa tarot adalah gabungan dari intuisi manusia, tentu kemampuan memaknai simbol, terus ada psikologinya juga, dan ada the art of storytelling. Jadi ya itu sebenarnya tarot tuh gabungan itu, cuman ya udah saya nggak melanjutkan ke mana-mana, takut aja. Dan dari 2 chapter itu menurut gue bisa memberi gambaran terhadap 16 artikel lainnya. Dan by the way, sebenarnya kalau lo pengen coba baca singkat-singkat gitulah artikel-artikel yang ditulis sama Tita itu bisa akses di halaman Vice. Dari 2 artikel itu ada lagi yang paling gue suka, itu pas Tita bikin artikel tentang Ciu Bekonang itu. Terus knalpot Blambangan ini, saking dia bisa menjelaskan secara detail, itu kayak suaranya tuh ada di otak gue, sampai gue kayak aduh, apa nggak usah gue selesaiin ya chapter ini gitu, saking bagusnya dia menggambarkan situasi saat dia ada di tempat itu. Dan yang ketiga adalah kanal Facebook Info Cegatan Yogyakarta. Gue nggak tahu sih, gue belum ngecek sampai sekarang masih ada atau enggak. Nah, kalau lo penasaran sama cerita lengkap dan artikel yang lebih lengkapnya, gue saranin coba kalian mulai cari di toko buku online atau offline, soalnya somehow gue sempat kesulitan ya dapat buku ini. So while it lasts, check out.